Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trikala Suci dari kelas 5F. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai unit 2, yaitu manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Nah, langsung saja kita lihat videonya yuk. Ya, yang pertama kali akan kita bahas yaitu manusia sebagai makhluk individu. Individu berasal dari kata in dan divided. Dalam bahasa Inggris, in artinya tidak, sedangkan divided artinya terbagi. Jadi, individu artinya tidak terbagi atau suatu kesatuan. Dalam bahasa Latin, individu berasal dari kata individuum atau tak terbagi, atau sebagai sebutan untuk menunjukkan suatu kesatuan yang paling kecil dan tak terbatas. Manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur-unsur jasmani dan rohani, fisik dan psikis, serta raga dan jiwa. Seseorang dapat dikatakan sebagai manusia atau individu apabila unsur-unsur tersebut dapat menyatu dalam dirinya. Sebaliknya, apabila unsur-unsur tersebut terpisahkan, maka seseorang tidak dapat dikatakan sebagai individu. Seperti yang kita tahu, manusia memiliki ciri khas dan keunikannya masing-masing. Nah, mengapa hal ini terjadi? Karena seorang individu berasal dari perpaduan antara faktor genotip dan faktor fenotip. Lalu, apa itu faktor genotip dan apa itu faktor fenotip? Faktor genotip adalah faktor yang ia bawa sejak ia lahir atau faktor keturunan. Nah, seperti halnya ciri khas, karakteristik, dan sifat seseorang itu ia bawa dari faktor keturunannya atau ia bawa sejak ia lahir. Nah, di samping itu ada juga faktor fenotip. Faktor fenotip adalah faktor yang ia bawa dari lingkungannya. Jadi, segala sesuatu ciri khas, karakteristik, dan sifat seseorang terjadi karena adanya faktor lingkungan. Faktor fenotip atau faktor lingkungan merujuk kepada dua aspek. Yang pertama, lingkungan fisik, dan yang kedua, lingkungan sosial. Lingkungan fisik adalah kondisi alam di sekitarnya, sedangkan lingkungan sosial adalah lingkungan di mana tempat ia melakukan interaksi sosial, seperti halnya interaksi dengan keluarga, teman, atau mungkin kelompok sosial lainnya yang mungkin lebih besar. Nah, hasil dari interaksi antara faktor genotip dan faktor fenotip yang terjadi terus-menerus disebut juga kepribadian. Adapun peranan manusia sebagai makhluk individu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 peranan manusia sebagai makhluk individu. Yang pertama, menjaga dan mempertahankan harkat dan martabatnya. Yang kedua, mengupayakan terpenuhinya hak-hak dasarnya sebagai manusia. Yang ketiga, merealisasikan segenap potensi dirinya, baik itu jasmani ataupun rohani. Dan yang keempat, memenuhi kebutuhan dan kepentingan diri demi kesejahteraan hidupnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai contoh dari manusia sebagai makhluk individu. Di sini saya berikan 2 contoh. Contoh yang pertama yaitu manusia memiliki perbedaan kebutuhan. Nah, di sini saya akan mengilustrasikan ada 2 anak yang memiliki uang 100.000. Nah, anak pertama karena ia membutuhkan buku untuk belajar, maka ia pergunakan uang itu untuk membeli buku. Sedangkan pada anak kedua, karena ia membutuhkan beras untuk makan, maka uang itu ia belikan beras. Nah, seperti itu. Kemudian untuk contoh yang kedua, manusia memiliki cita-cita yang berbeda-beda ataupun keinginan yang berbeda-beda. Tentunya kita semua memiliki cita-cita yang berbeda-beda. Ada yang bercita-cita menjadi seorang guru, ada yang bercita-cita menjadi dokter, ada juga yang bercita-cita mungkin menjadi presiden dan lain sebagainya. Materi yang kedua yaitu manusia sebagai makhluk sosial. Kodratnya manusia adalah makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. Maka manusia tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain ataupun masyarakat di sekitarnya. Dorongan masyarakat yang dibina sejak ia lahir akan selalu menampakkan dirinya dalam berbagai bentuk. Nah, hal itulah yang menyebabkan manusia dengan sendirinya akan selalu bermasyarakat dalam kehidupannya. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena yang pertama, pada diri manusia ada dorongan atau kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain.
Yang kedua, manusia tidak bisa hidup sebagai manusia jika ia tidak berada di tengah-tengah manusia. Yang ketiga, manusia tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh orang lain, masyarakat, dan lingkungan. Yang keempat, manusia diharuskan tunduk pada aturan ataupun norma sosial yang ada. Yang kelima, manusia membutuhkan penilaian orang lain. Dan yang keenam, potensi manusia akan berkembang dengan baik apabila ia berada di tengah-tengah kehidupan manusia lainnya. Sehingga manusia sebagai makhluk sosial, artinya manusia membutuhkan orang lain ataupun lingkungan sosialnya untuk bersosialisasi. Maksudnya adalah tiap manusia saling membutuhkan satu sama lain untuk bersosialisasi ataupun berinteraksi. Manusia pun berlaku sebagai makhluk sosial yang saling berhubungan dan memiliki keterkaitan dengan lingkungan serta tempat tinggalnya. Manusia bertindak sebagai makhluk sosial dengan cara memanfaatkan alam dan lingkungan untuk menyempurnakan kesejahteraan hidupnya demi keberlangsungan hidup sejenisnya. Di sini saya akan memberikan contoh mengenai manusia sebagai makhluk hidup sosial. Yang pertama, manusia selalu ikut serta dalam bergotong royong di sekitar lingkungannya. Yang kedua, manusia selalu menaati aturan yang ada di keluarganya ataupun di lingkungan sekitarnya. Dan yang ketiga, manusia selalu peduli terhadap keluarga, terhadap tetangga-tetangganya, dan lain sebagainya. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.